Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya guru di SMP Negeri 5 Ogodede. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Tadulako. Pada tahap ini, saya akan melakukan peer teaching, di mana sebelum melakukan peer teaching, saya menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, bahan ajar, media, dan instrumen penilaian, serta penyusunan perangkat evaluasi yang terdiri dari lembar observasi, lembar wawancara, jurnal refleksi, artefak, dan hasil survei. Berikut kegiatan peer teaching yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Mungkin dari teman, dari ketua dulu, Pak Dwi, boleh dipimpin teman-temannya, silakan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Dwi sudah membantu Pak Guru untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa bersama. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru di sini mengecek kehadiran dulu ya. Sri, Dwi, ya semuanya alhamdulillah ya dalam keadaan hadir semua. Sekarang, nah kalian ingat nggak kita ini hari ini masih ingat tidak pelajaran sebelumnya? Apakah kalian masih mengingat masalah mengurutkan bilangan? Ya. Nah, ingat di mengurutkan bilangan itu kita harus tahu dulu mana bilangan yang lebih besar ya. Kemudian kalian juga masih ingat tidak yang pertemuan sebelumnya masalah garis bilangan ya. Nah, mungkin dari temannya yang lain, Papia mungkin bisa menggambarkan garis bilangan supaya ya. Silakan digambarkan di papan tulis ya. Terima kasih Ibu Aptia sudah membantu menggambarkan masalah garis bilangan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah kalian bisa itu menunjukkan dan menjelaskan sifat-sifat operasi pada penjumlahan dan pengurangan. Selain itu, kalian juga dapat menentukan dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan benar. Ya. Nah, dengan itu, kalau kalian sudah menguasai semuanya, nanti kalian itu pasti tahu apa sih manfaatnya. Nah, dengan manfaat kalian sudah mempelajari itu, kalian akan tahu nih, misalkan kalian berdagang. Nah, kalian tahu orang membelinya berapa. Jangan sampai karena kalian tidak tahu berhitung penjumlahan, kalian tidak akan dapat nih harganya berapa, gitu. Itulah salah satu manfaat dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada hari ini juga kita akan mempelajari pembelajarannya kita itu menggunakan pembelajaran yang berbasis problem ya, ada masalah yang akan diberikan. Kemudian Pak Guru juga nanti kita ada evaluasi di akhir pembelajaran, dan kalian juga nanti pada saat mengerjakan itu kalian dalam bentuk berkelompok ya, ada diskusi dan tanya jawab. Nah, selanjutnya, nah di sini sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, Pak Guru di sini memperagakan nih. Di sini ada Pak Guru, ada alat peragah nih, namanya kita bilangnya sebagai kartu bilangan ya. Nah, ini Pak Guru tandakan sebagai tanda positif dan ini sebagai negatif. Nah, misalkan kalian harus ingat bahwa ketika kita memasangkan satu seperti ini, satu positif dan satu negatif, itu menghasilkan 0. Jadi kalau misalkan nih 3 ditambah negatif 2, artinya apa? Ada 3 kartu positif yang diambil, ada 3. Kemudian ada 2 kartu negatif yang diambil ya. Kemudian kita pasang-pasangkan. Nah, ini kita pasangkan, ternyata hasilnya 0. Nah, inilah kita pasangkan 0. Maka yang tersisa apa? Nah, betul sekali dari Budia. Ternyata yang tersisa adalah 1 dan itu adalah positif. Berarti 3 ditambah dengan negatif 2 itu hasilnya adalah positif 1 ya. Nah, selanjutnya Pak Guru di sini juga akan memaparkan, mempresentasikan masalah permasalahan yang akan kalian kerjakan nantinya. Nah, di sini ada masalah pertama. Nah, di sini dengan menggunakan kartu bilangan tadi, dengan menggunakan alat peraga, kalian bisa menyelesaikan operasi dasarnya ya, dengan nanti dapat menemukan sifat-sifatnya. Kemudian ada juga masalah kedua.
Nah, di sini pada saat Rio dan Andi bermain kelereng. Nah, kemudian ada juga masalah ketiga, pemirsa ya. Silahkan kalian catat, kalian amati, dan kalian pahami apa yang dari permasalahan tersebut. Ya, selanjutnya sekarang silahkan kalian membentuk kelompok yang sudah Bapak tentukan kemarin. Nah, membentuk 3 kelompok. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 sebelah kiri, dan kelompok 3 di tengah. Ya, jadi, nah sekarang Pak Guru nih bagikan kalian masing-masing. Ada LKPD dan ada juga alat peraga setiap kelompok ya. Oke. Nah, sekarang kalian secara berkelompok kerjakan LKPD yang Bapak berikan. Nah, boleh menggunakan alat peraga yang tadi Pak Guru berikan, yang Pak Guru juga sudah contohkan. Boleh juga menggunakan peragaan lainnya, ya boleh. Menggunakan garis bilangan juga boleh, silahkan ya. Nah, sekarang kalian kerjakan nih, silahkan kalian kerjakan. Bapak berikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan setiap permasalahan. Ya, silahkan. Oke, nah sekarang Pak Guru nih jalan ke setiap kelompok ya, mengerjakan, kalian membimbing kalian. Nah, bagaimana kelompok 1, apa yang kesulitan? Ya, oke. Nah, ingat tadi ketika kita menjelaskan kalau misalkan ada 2 ditambah negatif 1, berarti ada 2 kartu positif ditambah dengan 1 negatif 1. 1 kartu. Nah, setelah itu pasangkan. Iya, betul sekali. Nah, begitu. Ya, ingat kan? Jadi, ketika kalian menggunakan, kalian bisa menjelaskannya, mengerjakannya juga. Nah, oke. Bagaimana? Kelompok 1 bisa menjelaskannya. Apakah kalian sudah bisa? Oke, Pak Guru. Oke, mantap. Lancar. Lanjutkan. Silahkan kalian lanjutkan ke permasalahan lainnya. Kalau nanti kalian misalkan ada yang kesulitan, Pak Guru lanjut ke kalian boleh menanyakan angkat tangan. Pak Guru lanjut dulu ke kelompok lain ya, boleh. Oke, dari kelompok 2 bagaimana? Nah, dari kelompok 2 oke. Nah, ingat, nah boleh kalian tuh juga tadi ingat boleh pakai langkah ya, boleh pakai langkah pada seperti pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Nah, kalian sudah pernah tuh juga diajarkan di SD, pakai penjumlahan lainnya. Ya, betul sekali. Nah, oke. Terima kasih. Ya, silahkan. Saya menunggu. Oke, karena kalian sudah selesai semua mengerjakan LKPD. Nah, sekarang setiap kelompok nanti kelompok 1 membahas permasalahan pertama. Kemudian kelompok kedua juga membahas permasalahan kedua. Kelompok 3 membahas permasalahan ketiga. Nanti kita diskusikan sama-sama, tapi setiap kelompok mempresentasikan 1 permasalahan. Ya, oke. Nah, kepada kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kepada kelompok 1. Ya, oke. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanyakan atau menanggapi dari permasalahan atau presentasi dari kelompok 1. Oke, Doni silakan. Ya, kita berikan aplaus juga ya kepada orang yang sudah berani bertanya. Oke. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menanggapi kembali. Ya, silakan kelompok 1. Ya, oke, bagus sekali ya hasil tanggapan kembalinya, hasil responnya. Nah, sekarang oke, lanjut kepada kelompok 2. Silahkan mempresentasikan hasil karya hasil diskusinya. Ya, pada kelompok 2 silahkan. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2 yang sudah selesai mempresentasikan hasil karyanya. Ya, selanjutnya dari kelompok lain, kelompok 1 dan kelompok 3, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan bertanya kepada kelompok yang telah mempresentasikan. Oke. Ya, silahkan. Mungkin dari kelompok 1, ya, oke, alhamdulillah, terima kasih. Tidak ada yang menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2. Artinya semuanya sudah sama ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita berikan aplaus kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, sekarang setelah kalian selesai mempresentasikan hasil karyanya kalian ini, hasil karya ya. Jadi, kalian ini sekarang Pak Guru ajak nih untuk refleksi, evaluasi kembali. Ya, apa yang kalian telah paparkan tadi, ada tidak yang ingin mengkritisi? Atau ada tidak yang memberikan pendapat? Oke, silakan. Jono. Oke, terima kasih Jono.
sudah memberikan pendapatnya. Nah, ingat kalau kita pakai tadi seperti kata Jono ya, boleh memecahkan operasi penjumlahan itu boleh pakai alat peraga, boleh pakai kartu bilangan, boleh pakai garis bilangan. Sesuai kata Jono tadi ya, boleh juga. Nah, ingat, boleh juga kalau kita sudah mahir itu boleh langsung menyelesaikannya langsung. Ya, jadi itu sudah sangat bagus. Kita berikan apresiasi kepada Jono yang sudah berani memberikan masukan ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang dari semua pembelajaran kita hari ini, ada tidak yang ingin menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan. Oke, Jamil, oke silakan. Oke. Ya, ya. Terima kasih Jamil sudah membuat kesimpulan ya, kesimpulan yang sangat baik ya. Ingat, pada operasi penjumlahan itu ada sifat komutatif dan asosiatif. Ya. Nah, itu sangat bagus kata itu pendapat dari Jamil. Nah, memang itu sangat kita penting bahwa di penjumlahan itu ada sifat komutatif maupun asosiatif. Tetapi ingat, di operasi penjumlahan tidak ada sifat komutatif dan asosiatif. Jangan sampai tertukar. Ingat, itu hanya ada di penjumlahan untuk hari ini. Oke? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya. Oke, silahkan. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita kan tadi sudah Bapak sampaikan nih bahwa kita harus ada kuis, ada pembelajaran di akhir. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian duduk kembali ke tempatnya masing-masing, kita atur. Nah, sekarang coba kalian kerjakan kuis yang Pak Guru sudah paparkan. Nah, silahkan kalian kerjakan kuis tersebut dalam waktu 15 menit. Silahkan. Ya. Oke. Alhamdulillah karena semuanya sudah selesai mengerjakan. Nah, silahkan dikumpulkan ya. Nah, sekarang Pak Guru periksa ya. Ya, oke. Nah, oke, semuanya sudah ada nih, nilainya bagus-bagus ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita ingat bahwa di pertemuan selanjutnya kita itu masih mempelajari lagi bilangan bulat, tetapi yang kita akan pelajari adalah perkalian dan pembagiannya. Oke? Nah, ingat, jangan sampai kalian tidak mempelajarinya lagi. Nah, boleh nih, kalian ingin mencari, boleh tuh ke perpus jalan-jalan untuk baca memang mencari materi perkalian dan pembagian. Boleh juga cari di internet kalau kalian mau cari. Nah, misalkan kalian kan hobi nih ke dermaga tiap sore, cari jaringan. Nah, boleh tuh silahkan cari perkalian dan pembagian. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan menutup pembelajaran, Pak Guru berikan kalian tugas tambahan untuk di rumah supaya kalian bisa lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Oke. Nah, Pak Guru sudah menuliskan di papan tulis, silakan kalian catat tugasnya, kalian kerjakan nanti di rumah. Ya, besok kita kumpul kembali pada pertemuan selanjutnya karena besok kita bertemu lagi. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kepada ketua kelasnya, Pak Dwi mungkin bisa pimpin kembali temannya untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya, baik Pak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Dwi sudah membantu teman-temannya dan mengajak teman-temannya berdoa bersama. Ya, sekian dan terima kasih. Pertemuan selanjutnya harus lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.